Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma fashalli ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لأمتي في بكورها. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. أما بعد. Hadirin jamaah salat subuh DKM Masjid Besar Manunggal yang dimuliakan, dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah, pagi hari ini Allah memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada kita semua atas berbagai karunia-Nya yang tiada tara, tiada henti kepada kita. Nikmat apa lagi sebenarnya yang kau dustakan, begitu kata Al-Quran dalam surat Ar-Rahman, hingga disebut 31 kali Allah menyebutkan seperti itu. Kenikmatan yang paling utama saat ini adalah kita menikmati iman dan Islam yang Allah anugerahkan kepada kita semua. Ini nikmat terbesar, sebab tanpa iman dan Islam dipastikan kehidupan kita akan salah arah, gitu. Akan salah jalan menuju ridwanullah, menuju keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kenikmatan terbesar, sehingga ada satu doa yang harus kita lantunkan terus kepada Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Itu doa agar memang iman, hidayah yang telah Allah hujamkan ke dalam hati kita
senantiasa sampai akhir hayat, sampai akhir kehidupan kita tetap ada dalam diri kita semua. Dalam artian kita senantiasa menapaki jalan dalam hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin bahagia, kita sampaikan sholawat kita kepada kekasih Allah, kekasih kita semua, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa ta'ala, para malaikatnya selalu mendoakan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah makhluk Allah, hamba Allah yang sangat istimewa, yang selalu yang senantiasa beriringan dengan Allah Rabbul Izzah, yaitu Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin bahagia, kita mencoba untuk di kesempatan yang berbahagia pagi hari ini, bagaimana menjemput keberkahan pagi dan meluruskan tauhid di bulan Shafar. Karena saat inilah kita berada di pertengahan bulan Shafar. Mengapa ini saya angkat? Karena boleh jadi bulan Shafar ini seakan-akan bulan yang dinilai tidak bagus gitu. Kan sering disebut pelaksanaan ibadah sekalipun, misalnya ada tradisi di Sunda atau di yang lain juga mungkin ada. Jadi maksudnya Shafar itu kalau menikahkan putra putrinya ya dipajukan atau dimundurkan. Jadi tidak di bulan Shafar. Padahal sebenarnya ini meluruskan tauhid kita. Jangan sampai kita jadi salah pemahaman, sehingga takut di bulan Shafar itu jika ditunaikan sesuatu ibadah yang lain, misalnya bab munakahat, bab pertikahan, bisa satunya itu ditunaikan di bulan Shafar. Ada apa sebenarnya kan begitu? Padahal semua waktu itu adalah amat berharga bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah menjemput keberkahan waktu pagi. Setiap subuh bukan sekadar pergantian malam menuju siang, melainkan momentum dibukanya pintu-pintu rezeki dan keberkahan yang Allah berikan kepada kita. Waktu pagi adalah waktu penentu energi spirit, waktu energi spiritual kita, dan juga produktivitas sepanjang hari kita. Jadi kehebatan pagi ini luar biasa, sehingga ini adalah bagian dari kenikmatan yang Allah berikan kepada kita
sehingga kita diberikan kemudahan, mudah-mudahan terus diberikan kemudahan untuk bisa bangun lebih pagi lagi. Setidaknya subuh tidak kesiangan. Syukur kalau misalnya bisa tertunaikan ibadah yang paling afdol, ibadah yang paling utama setelah sholat fardu. Sholat apa itu? Bapak, Ibu? Ada ibadah sunnah, ibadah nawafil, dia adalah paling utama setelah ibadah sholat fardu. Namanya sholat sunnah qiyamul lail, ya. Qiyamul lail. Afdhalus shalah ba'dal fardhah qiyamul lail. Jadi sholat setelah, atau sholat yang paling utama setelah sholat fardu adalah sholat malam atau qiyamul lail. Jadi ini adalah satu anugerah jika kita bisa menunaikan sholat qiyamul lail. Oleh karena itu maka kenikmatan ini adalah termasuk yang utama dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian apa di pagi hari ini baginda Rasulullah menyampaikan kepada umatnya? Ada satu doa yang dipanjatkan oleh baginda Rasulullah SAW. Doanya itu adalah Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Bisa kita lantunkan bersama ya, biar tidak ngantuk. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di waktu pagi mereka. Ini doa yang selalu dilantunkan baginda Rasulullah di waktu pagi hari. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahi umatku di waktu pagi mereka. Berkah itu kan sudah kita pahami. Terkait dengan berkah itu adalah ziyadatul khair alal khair. Berkah itu selalu bertambah, selalu bertumbuh kebaikan di atas kebaikan, dan terus kita berbuat kebaikan insyaallah. Hadirin bahagia, secara akal, secara realita, pikiran dan kondisi fisik manusia berada dalam keadaan paling segar di waktu pagi. Keputusan, kemudian niat kita dan langkah awal yang dimulai
di saat subuh ini akan membentuk ritme kedamaian jiwa serta ketajaman fokus hingga malam hari insya Allah. Jadi awali di pagi hari ini dengan yang terbaik, insya Allah. Karena inilah waktu yang memang dianalogikan seperti itu. Jadi kalau di pagi hari kita ini bisa lebih awal bangun, syukur kalau kita bisa qiyamul lail walaupun dapat yang berapapun rakaatnya. Kemudian masuk ke subuh kita bisa sholat yang disebut dengan 2 rakaat, itu terbaik, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Itu adalah sholat fajar, sholat qobliyah subuh, yang sampai disinyalir kalau sudah kebiasaan ini tertunaikan disiplin oleh kita, sampai-sampai Rasulullah itu memberikan kesempatan setelah sholat subuh bangkit kembali. Kenapa? Dia tunaikan sholat qobliyahnya setelah itu. Tapi ini ada catatannya, dalam artian dia ketinggalan untuk menaikkan qobliyahnya karena barangkali keburu iqomah. Tapi ini dengan catatan bagaimana kita bisa disiplin. 2 rakaat ini luar biasa ya. Nah, kemudian memulai di hari subuh ibarat menanam benih di tanah yang baru disiram embun pagi. Tumbuhnya akan cepat, akan kuat. Inilah barangkali ketika di pagi hari itu tanaman akan segar gitu. Berbeda dengan menanam di tanah yang sudah gersang, yang sudah terpanggang terik matahari di siang hari. Jadi waktu pagi ini untuk tanaman pun itu akan memberikan kesegaran tersendiri insya Allah. Kemudian yang kedua terkait dengan bagaimana kita meluruskan pemahaman, menghapus mitos di bulan Safar. Jadi keberkahan waktu pagi ini berlaku di setiap bulan. Di setiap bulan, termasuk di bulan Safar yang saat ini sedang kita jalani bersama. Sebagian masyarakat secara turun-temurun kerap menganggap bulan Safar ini sebagai bulan yang penuh dengan nasib sial. Ada istilah rebo wekasan gitu ya. Ada musibah. Tadi itu melaksanakan ibadah yang lain pun hati-hati di bulan Safar. Padahal Islam datang untuk memerdekakan akal dari persangkaan semacam itu. Baginda Rasulullah menyampaikan satu pesan, dan ini sekaligus memberikan edukasi kepada kita semua. Pesannya adalah apa? La adwa wala tiyarata wala hammata wala safar. Tidak ada penyakit yang menular
Tidak ada penyakit menular dengan sendirinya tanpa takdir Allah. La adwa wala tiarota, tidak ada tiaroh. Tiaroh ini anggapan sial karena sesuatu. Wala hammata, tidak ada hamalah, tidak ada burung hantu yang membawa kesialan. Kemudian wala sofar, dan tidak ada kesialan pada bulan Sofar. Jadi semua waktu insya Allah adalah baik dan penuh dengan keberkahan. Nah, secara akal pikiran kita, hukum sebab akibat di alam semesta bekerja atas takdir dan sunnatullah, bukan karena nama atau bukan karena bulan atau hari. Hati-hati lah gitu ya. Kadang-kadang juga takut dengan hari tertentu untuk menikahkan putrinya atau putranya kan di hari tertentu misalnya. Itu tidak boleh dengan modal yang lain di hari yang memang mungkin berseberangan. Ini satu tuduhan di bulan Sofar membawa kesialan, ibarat menyalahkan cermin di saat wajah kita kotor. Jadi mun urang ayeuna bercermin ngenteng, jangan menyalahkan apanya, cerminnya gitu. Nah, itu beda hari ini orang begitu. Asa beda wajah dengan. Tapi ada yang selatan apanya? Ya wajah kita lah gitu. Wajah kita. Makanya kalau bercermin itu ada sebuah doa. Ada sebuah doa. Allahumma hasan takhalqi fahasin khulqi. Lupanya kadang doa sih udah. Lupa suka doa. Genteng gitu. Bisa ya di kupeh teh dengdek gitu. Atau kita bercermin lihat wajah kita. Hari ini kok beda wajah ini. Jangan menyalahkan cerminnya. Kalau cermin itu kotor ya dilap. Hari bahagia yang ketiga ada sebuah fondasi jiwa. Bagaimana kita bisa tawakal hakiki merupakan kunci ketenangan. Ini daripada memelihara rasa cemas terhadap hari, terhadap bulan. Islam mengajarkan kita untuk mengembalikan seluruh urusan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketenangan hakiki lahir ketika ikhtiar maksimal ditutup dengan kepasrahan secara total kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahasa kita yang lebih akrab adalah dengan istilah tawakal. Dalam artian bahwa segala ikhtiar kita, ya, tingkah ataupun usaha yang kita lakukan secara maksimal, maka ujungnya itu adalah bagaimana kita diserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Innallaha balighu amrih qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Jadi wa may yatawakkal 'ala Allah
fahuwa hasbuh. Jadi banyak ayat hadirin semua sebagai motivasi. Jadi motivasi kita adalah dari nakli insyaallah, dari Al-Quran, dari hadis Rasulullah. Misal dalam surah At-Talaq ada satu ayat menyampaikan, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang tingkat ketakwaannya kepada Allah, yang bertakwa kepada Allah, yang taat kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, pasti Allah itu akan mengeluarkan, akan menunjukkan kepadanya jalan-jalan yang terbentang luas bagi orang takwa itu. Bahkan wa may yattaqillaha min amrihi yusra, siapa yang takwa kepada Allah, segala urusannya akan dimudahkan. Segala urusan akan dimudahkan. Dan realitas kehidupan, sesungguhnya kemudahan itu jauh lebih banyak daripada kesulitan. Laras tepat. Kemudahan jauh lebih banyak daripada kesulitan. Sehat itu lebih banyak daripada sakit. Jadi bagi orang beriman, kehidupan itu selalu melahirkan kebaikan, melahirkan keberkahan. Sehingga disebut apa? Orang beriman itu istimewa. Disebut oleh baginda Rasulullah dalam hadis. Bahkan ini adalah gelaran dari Allah Subhanahu wa taala. Ajaban li amril mukmin sebutnya. Istimewa orang-orang beriman itu, urusan orang beriman itu istimewa. Bikin takjub, bikin bangga. Inna amrahu kullahu khair. Sungguhnya setiap urusannya itu adalah khair. Khair itu adalah kebaikan. Jadi makna khair itu ya menurut Ustaz Mustafa, Ustaz Husnul yang ahli bahasa Arab, khair itu adalah makna yang kebaikannya itu bukan hanya untuk dirinya, tapi juga bisa memberikan kebaikan kepada banyak orang. Itulah khair. Dalam bahasa Arab makna baik itu banyak. Ada thayyib gitu ya. Baik juga ya. Tapi itu disandingkan dengan halal dan thayyiban. Kaitan dengan ya nutrisi makanan halalan thayyiban. Itu pas. Ada juga namanya baik disebut dengan albir. Albir. Dalam Al-Quran disebut laisal birra an tu'minu, laisal birra, bukan kebaikan kalau dia menghadapkan ke barat dan ke timur. Itu dalam surat Al-Baqarah 177 kalau tidak salah. Albir juga kebaikan. Ada juga kebaikan yang lain. Makna hasan, ahsan, ihsan, kebaikan juga. Bahkan doa yang sering dilantunkan oleh semua dalam surat Al-Baqarah ayat 200 itu, wa minhum
Man yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Ada sebagian orang yang justru minta kepada Allah itu adalah, ya Allah, berikan kepadaku kebaikan di dunia dan dia di akhirat tidak dapat apa-apa. Min khalaq, tidak dapat apa-apa. Nah, ini bagi orang kufar itu dunia menjadi surga kepada mereka. Doanya pun demikian, sukses dunia saja. Tapi adalah bagi orang beriman, muslim yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sebagian mereka orang-orang yang taat kepada Allah, mereka adalah mohon kepada Allah, ya Allah, berikan kebaikan, berikan kesuksesan, berikan kebahagiaan dunia dan akhirat, dan merdekakan kami dari siksa api neraka. Itu pun adalah baik. Fid dunya hasanah, hasanah itu baik, itu makna. Tapi di sini disebutkan terkait dengan khair, adalah kebaikan yang bisa membawa kebaikan bagi semua orang. Oleh karena itu maka ketika kita menghadiri akad pernikahan, itu maknanya itu adalah dengan khair. Adalah doanya itu, barakallahu lak wa barakallahu laka wa baraka alaika wa ja'ala bainakuma fi khair. Ya Allah, berikan kebaikan kepada pengantin laki-laki dan juga pengantin perempuan, begitu, dan jadikan mereka berdua senantiasa dalam kebaikan. Fi khair, artinya dengan melaksanakan bab pernikahan, maka itu akan melahirkan kebaikan, bukan hanya untuk kedua pengantin itu, tapi kedua keluarga besar, kepada tetangga, kepada masyarakat luas. Karena itu maka nikah itu ibadah yang indah. Nikah itu ibadah yang apa ya? Ibadah yang mudah maksudnya. Ibadah yang mudah, ibadah yang berkah, ibadah yang nyunah, dan ibadah yang mangga segala macam begitu. Nah ini yang terakhir, ini amalan yang terbaik menjemput berkah di awal hari. Ada 4 amalan ini sebagai bekal kita, dan ini sebenarnya insya Allah kita bisa menunaikan kalau kita mau. Yang pertama, ada 4 amalan utama yang sangat dianjurkan selepas subuh. Yang pertama, bagaimana kita bisa zikir pagi dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Entah istighfar tadi gini hari, istighfarlah saat ini. Astagfirullahaladzim. Berapa kali? Silakan sebanyak-banyaknya. Barang siapa memperbanyak istighfar, Allah jadikan kelapangan dari setiap kesedihan dan jalan keluar dari setiap kesempitan. Yang kedua, sedekah subuh, menumbuhkan rasa empati dan memancing keberkahan. Malaikat pun berdoa setiap pagi khusus untuk orang yang bersedekah di awal hari ini.
Ya, jadi awali dengan sedekah. Makanya canceling itu mudah-mudahan lambat datangnya itu. Lambat. Artinya apa di situ kita senantiasa memberikan peluang untuk bisa bersedekah di pagi hari. Saat ini sudah ada yang kuris juga ya, kiuris di canceling itu. Dan itu datang ke saya, Pak. Kuris itu. Artinya ada SMS. Ketika Bapak itu infak, itu masuk ke saya. Maksudnya ke HP saya, bukan ke saya. Maksudnya ke rekening. Makanya boleh kosong apa itu catering nama, tapi di rekeningnya gemuk lagi punya daging ngumpul di rekening. Dicermati teh rupiah kayak anu 2.000, ada yang 3.000, 5.000, 10.000, 15.000, 30.000, 50.000. Bahkan untuk Jumat kemarin itu ada yang 250 masuk ke mulai kurisnya. Alhamdulillah. Mungkin lebih mudah ya nanti orang nembak saya 1 juta. Karena itu insya Allah untuk masjid tidak akan sulit. Yang ketiga, sholat sunnah suruh duha di awal waktu. Nanti setelah ini kita syuruk bersama. Dan yang terakhir, menyusun niat dan rencana kerja yang positif insya Allah. Kalau kita pagi harinya tidak kesiangan, berpagi-pagi, merencanakan untuk ke depan seperti bagaimana, maka untuk istirahat nanti malam, kata Imam Ghazali itu, dia sampaikan evaluasi seharian terus. Dan ketika semuanya bernilaikan prestasi yang terbaik dengan ibadah, amal yang terbaik juga, maka dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bertasbih kepada Allah. Dan ketika misalnya ada dosa yang dilakukan, dia bertobat ataupun sholat 2 rakaat sholat tobat. Itu barangkali untuk sekalian untuk mengisi di pagi hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kehidupan kita semua. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.